Oke. Halo, selamat sore sahabat foodies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Sedekah Ilmu Ramadan, Upgrade Ilmu dan Ngabuburit bareng foodies. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal, perkenalkan saya Syarif yang akan menemani sahabat foodies semua di kegiatan sore hari ini. Teman-teman, simak terus nih acara kita sampai selesai ya. Karena pastinya materi sore hari ini akan sangat menarik banget dan akan sangat bermanfaat sekali untuk sahabat foodie semua. Teman-teman, simak terus sampai acaranya selesai karena pastinya eh di kesempatan kali ini teman-teman boleh banget nih sharing atau nanti publish kembali nih keseruan acara bincang-bincang sore kita pada hari ini dengan cara screenshot atau nanti bisa di screenshot lalu diupload ke IG story-nya masing-masing dan jangan lupa untuk tag ke akun Instagramnya Foodies @foodies.id. Gampang banget kan? Nah, oke, sebelum kita panggil nih narasumber pada hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies kepada teman-teman semua. Foodies Academy, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya changing people's life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Kunjungi juga channel Telegramnya Foodies di t.me/foodiesid atau teman-teman bisa klik link di bio yang dimana nih di channel Telegramnya Foodies berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini terkait bisnis kuliner setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Foodies karena sudah ada lebih dari 1000 video edukasi bisnis kuliner yang bisa teman-teman semua tonton secara gratis. Oke sahabat Foodies, yang mau bertanya nih boleh banget nanti selama sesi ini boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah karena nanti kolom komentar saat pematerian akan dimatikan sementara ya. Nah, kita akan masuk nih. Narasumber kita pada sore hari ini adalah Mbak Sarita Suteja. Beliau adalah edukator di Foodies Academy. Sore hari ini kita akan membahas bareng Mbak Sarita topiknya yang super duper keren banget dan pastinya penting banget untuk teman-teman foodpreneur semua, yaitu 8 strategi membuat konsumen loyal dengan brand kita. Wah, penting banget nih. Gimana caranya ya bikin konsumen loyal di brand bisnis kuliner kita? Nah, pastinya ini akan jadi pembahasan yang menarik dan seru banget pada sore hari ini. Dan jangan lupa sahabat foodie semua keluarin catatan-catatannya karena materi yang dibahas penting dan bisa nanti teman-teman praktekin ya. Sambil menunggu narasumber kita masuk, boleh nih. Saya mau absen terlebih dahulu nih. Kira-kira yang sudah bergabung aja, sahabat foodie semua dari mana aja kotanya. Dan juga boleh dari brand apa aja. Nanti bakal saya bacain nih. Dari kota mana dan brand apa. Ayo, silakan teman-teman. Di sini yang sudah bergabung boleh absen aja langsung di kolom komentar. Ayo, dari mana aja? Ini dari Medan. Bun, oke. Wah, ini udah bergabung nih dengan kita nih pada kesempatan sore hari ini. Halo, halo Mbak Sarita, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, gimana Mbak Sarita kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya semangat terus ya, mau sharing-sharing di bulan puasa ya, sambil kita ngabuburit, nunggu Iya, buka puasa. Mungkin di sini teman-teman foodpreneurs lagi sambil siap-siapin nih, mau ada orderan buat buka, pastinya buat sharing-sharing sama teman-teman semua. Nah, Mas Sarita tadi ya. eh, sebelum mulai nih izin dulu ya, mau matiin. Oh ini tadi masih ada yang absen nih dari Kuningan Jawa Barat. Oke, Big Corn Dog nama brandnya keren-keren. Oke teman-teman, saya ingetin lagi kalau mau nanya boleh nanti klik kalau apa tuh icon yang bubble terus ada tanda tanyanya diklik nanti boleh pertanyaannya di drop di sana ya karena nanti izin kolom eh, komentarnya bakal saya matiin dulu untuk sementara Ya. ya biar nggak kelingan nih mukanya Mbak Sarita nih pastinya. Oke, saya matikan terlebih dahulu. Oke Mbak Sarita, Oke. Ya. tadi kita saya udah sedikit nge-spill nih ke teman-teman semua. Kita bakal bahas
8 strategi membuat konsumen loyal dengan brand kita ya. Nah, Ya, sebelum kita masuk ke 8 strateginya, mungkin boleh di-sharing ke teman-teman foodpreneur semua. Kenapa sih penting banget sebuah brand bisnis kuliner itu punya yang namanya loyal konsumen? kenapa? Gini, kan kalau misalnya kita ngomongin yang namanya jualan ya, jualan. Kan keywordnya itu harus benar-benar penting banget. Berarti kalau kita jualan, pastinya orang harus pengen beli. Itu yang pertama gitu. Kalau orang udah pengen beli, kita kan selalu berharap orang beli lagi, kan gitu ya. Gitu kan. Jadi pengennya orang beli lagi. Sehingga dalam jangka panjang, bisnis kita itu jalan. Karena kan orang akan berulang beli lagi, ataupun merekomendasikan kepada orang lain. Nah, kenapa loyalitas itu menjadi penting? Karena dia membuat bisnis kita itu punya kepastian atau sustainability gitu kan buat bisnis kita ya. Dan tentunya kalau ngomongin jualan, penjualan ya, orang beli kan sebetulnya akan lebih efektif gitu kan, akan lebih efisien kalau misalnya kita yang beli orangnya sama. Jadi tinggal di repeat, tinggal diingetin lagi. Dia tuh kita punya produk baru loh. Waktu itu kan kamu pernah nyobain varian yang itu. Nah, kita sekarang punya varian yang baru gitu. Jadi mungkin kalau ngomongin dari sisi bisnis kulinernya ya, gitu. Artinya kan kita PR-nya itu nggak terus-menerus ngedatengin traffic baru terus. Walaupun traffic baru tetap harus dilakukan ya gitu. Tapi akan lebih murah mungkin dan lebih mudah itu meng-engage orang yang udah kenal kita deh pada yang belum. Oke, karena dari beberapa riset juga udah ada yang pernah bilang ya Mas Arita ya, untuk datengin konsumen yang udah pernah beli di brand kita itu lebih murah sebenarnya Iya, ketimbang kita datengin terus konsumen yang baru gitu ya. Nah, Mbak Serita, ya, sebelum masuk lagi nih, ya. tambahan lagi sih pertanyaannya. Eh, dari pengalaman Mbak Sarita nih selama ini menjalankan bisnis kuliner gitu, eh, kira-kira tantangannya apa sih yang dihadapin, terutama untuk bagaimana bikin konsumen itu mau datang lagi? Kira-kira tantangan-tantangannya apa aja, Mbak Sarita? Sebetulnya banyak ya, cuma mungkin aku sebutin dikit aja kali ya. Tantangannya itu adalah kan bagaimana caranya kita tuh terngiang-ngiang terus ya di kepalanya dia gitu. Makanya tadi gitu kan ada beberapa strategi itu kan yang membuat orang tuh bisa teringat lagi gitu kan. Kemudian kalau dia udah ingat, kalau dia udah pernah punya pengalaman positif ya sebelumnya, udah pernah datang ke brand kita, udah pernah mengkonsumsi produk kita plus experience-nya ya. Jadi selain bicara tentang produknya emang harus bagus, harus match, harus cocok sama target marketnya gitu. Pastinya kan ada service di situ ya. Jadi ketika produknya di deliver ada pengalaman tertentu yang pastinya dirasakan sama konsumen kita gitu. Nah, mungkin tantangannya itu adalah bagaimana kita sebagai pemilik brand, pemilik produk itu terus bisa engage gitu sama konsumen-konsumen kita gitu. Jadi memang banyak banget sebenarnya strategi sama program yang bisa kita kerjain untuk membuat si teman-teman kita si konsumen-konsumen kita itu ingat, terngiang-ngiang dan persepsi positifnya itu keluar terus di kepala ya sehingga membuat dia itu pengen lagi ya gitu, pengen lagi ya ke sana ya. Mungkin kalau kayak orang lagi bucin kali ya gitu kan selalu kan aduh bucin pengennya deket-deket terus gitu kan pengennya bareng terus gitu jadi merasakan produknya sekaligus merasakan experience-nya diulang diulang dan diulang bikin kangen lah bisa dibilang. Oke, berarti kalau saya ambil tuh salah satu tantangannya adalah menjaga konsistensinya ya, agar Iya, brand kita tetap terngiang sama di benaknya si konsumen kita gitu ya. iya, Oke, Mbak Sarita, kita langsung masuk aja nih. Kira-kira Mbak ya. Sarita ada 8 strategi katanya. Wah, apa Hmm. nih kira-kira 8 strategi buat bikin konsumen kita bisa menjadi loyal terhadap brand kita. Silakan Mbak Sarita, Hmm. boleh dibahas satu persatu. Nah, mungkin gini, yang pertama nih ya, masih ngait sama yang tadi kalau ngomongin soal bucin ya, gitu kan. Yang pertama itu adalah pengalaman, experience yang tinggal di hati gitu ya. Jadi gini, ini aku kasih contoh langsung aja lah mungkin ya. Jadi kalau misalnya apa, kita kan tentunya kalau misalnya datang ke sebuah tempat atau mengalami segala sesuatu lah, itu kan pasti ada momen-momen tertentu dalam hidup kita yang benar-benar nyerep gitu loh di hati, benar-benar punya memori yang kuat di kepala kita dan tentunya pengen yang positif ya, jangan yang negatif gitu karena ini tuh sama juga seperti apa yang kita harus lakukan di tempat
kita gitu. Apalagi kalau misalnya bentuknya outlet ya gitu. Kalau bentuknya outlet. Kalau misalnya bentuknya online sebetulnya bisa juga di engage. Tapi ini aku kasih contoh aja lah. Kalau teman-teman ada yang pernah mungkin lewat di kota Klaten gitu ya, di kota Klaten ya. Itu ada satu coffee roasters namanya Nggone Mbahmu. Nah, um, aku pribadi nih ya merasa bahwa apa yang dilakukan sama Nggone Mbahmu itu benar-benar sebuah momen yang benar-benar nyerep banget nih di hati. Karena gini, dari kali pertama kita datang ke tempat situ gitu ya. Jadi si pemilik coffee roastersnya itu sebenarnya suami istri gitu ya. Ya mungkin bukan teenager yang pasti udah agak tua gitu. Nah, mereka itu mempositioningkan dirinya Mbah Kung sama Mbah Uti. Jadi kayak kita main ke rumah kakek nenek kita lah gitu. Jadi setiap konsumen yang pernah datang ke sana itu sangat terengage banget. Jadi betul-betul kayak kita datang ke rumah kakek kita gitu. Nah, kadang-kadang gini, mungkin kalau ngomongin kopinya tentunya harus enak. Iya ya, kalau kita ngomongin bisnis kan produk harus enak, produk harus excellent, itu is a must. Itu standarisasi ya. Tapi kalau ngomongin kayak experience gitu, kalau kita datang ke Nggone Mbahmu, itu waktu itu kita pernah, saya udah beberapa kali memang ke sana, tapi kita tuh kayak datang ke rumah nenek kita, balik lagi. Jadi kalau misalnya kebetulan si Mbah Kungnya ada di depan, bahkan suka, cucuku gitu loh. Jadi benar-benar disambutnya tuh kayak kita pulang ke rumah nenek gitu. Plus ditambah ketika kita lagi duduk di dalam, mau pesan apa dan kawan-kawannya, itu Mbah Kung itu tidak berhenti bercerita mengenai apapun, apakah mengenai kopi, apakah mengenai pengalaman beliau gitu. Dan bahkan kadang-kadang waktu saya pernah ke sana waktu itu sekitar bertujuh kalau nggak salah sama teman-teman yang lain ya. Itu bahkan kalau boleh dijumlahin gitu ya, pulangnya itu kita masing-masing dapat ada yang dapat satu, ada yang dapat 2 kaos bahkan. Ini kaosnya lagi saya pakai juga sih. Dapat kaos, kemudian saya dapat kaos 1, kemudian dapat tas, habis itu dapat banyak merchandise lah intinya ya. Akhirnya ujung-ujungnya kalau saya jumlahin gitu ya, kayaknya jumlah belanja kita sama jumlah merchandise kayaknya malah merchandise-nya deh. Gitu. Tapi ya ini anyway gini loh, yang mau disampaikan itu adalah jadi pengalaman kita di Nggone Mbahmu itu membuat kayak saya nih ya, karena saya udah berkali-kali ke sana ya tentunya ya, tapi membuat saya tuh sangat nyerep gitu di hati saya, sehingga dimanapun saya berada saya tuh selalu ngomong, pokoknya kalau kamu ke Klaten kamu harus datang deh ke sana, atau kalau saya mampir Klaten pasti saya ke sana gitu, pasti dimampirin, karena experience itu membuat kayak kita balik ke rumah kakek nenek kita gitu. Walaupun memang kayak bandrosnya, kopinya memang enak ya gitu. Tapi mungkin yang membuat saya kayak harus wajib ke sana dan ngomongin ini terus kan, saya menjadi recommendation untuk orang lain juga ya gitu. Nah, itu adalah mungkin ya karena suasananya ya, experience kita pada saat kita menginjakan kaki di coffee roastersnya itu menurut aku sih benar-benar unik dan mungkin belum tentu bisa didapetin di tempat lain. Itu sih mungkin. Jadi yang pertama tadi yang pertama itu adalah menurut aku adalah pengalaman yang tinggal di hati ya gitu. Jadi benar-benar kalau kita lagi jatuh cinta tuh kan gitu ya, terngiang-ngiang terus rasanya. Jadi pengen datang lagi ke sana. Nah, begitupun juga dengan konsumen kita. Ini boleh lanjut kedua Boleh, atau boleh, lanjut boleh, ya? boleh. Langsung, Mbak. Oke. Yang kedua itu adalah kita sebagai pebisnis kuliah itu harus punya menu unggulan yang bikin kangen konsumen kita. Nah, ini juga sih kadang-kadang gini kan, karena kita bisnisnya bisnis F&B ya, makanan minuman, tentunya kan selain ngomongin experience, kita juga harus punya menu unggulan yang kalau saya datang ke tempat situ yang terkenal apanya misalnya. Nah, contohnya misalnya nih, kalau teman-teman yang pernah ke Bali nih, kenapa sih mukbang itu selalu penuh dan antri-antri padahal tempatnya juga nggak bagus-bagus amat, panas gitu kan. Terus jualannya sup ikan sama ikan goreng. Nah, tapi ada tapinya ya gitu. Tapi memang itu adalah menu signature-nya dia gitu. Jadi kalau kita datang ke mukbang, uniknya lagi dia itu menunya hanya itu doang, nggak ada yang lain. Bahkan kadang-kadang satu porsinya itu kan satu paket lah gitu ya. Satu paketnya itu nasi, ayam, sup ikan sama ikan goreng. Udah, 3 itu tuh nggak boleh misalnya saya maunya gorengnya aja 2, itu nggak bisa.
gitu kan. Itu nggak bisa. Jadi terima aja begitu gitu, harus 3 itu. Nah, tapi kan at the end orang tuh merasa kalau gue datang ke Bali, kalau gue harus datang ke Makbeng karena gue suka sama sop ikan sama ikan gorengnya. Nah, ini kan sebenarnya adalah satu apa ya? Hmm, kita tuh kalau misalnya punya brand, jadi identik banget. Pokoknya Makbeng itu ikan, kan gitu ya. Datang ke Bali harus ke Makbeng, makan ikan. Itu kali ya. Yang kedua, makanya kita harus punya menu unggulan yang tentunya bikin orang terngiang-ngiang dan kangen pengen datang datang ke sana, makan lagi, dan konsumsi lagi. Oke. Yang ketiga mungkin ya, yang ketiga ya. Nah, ini tuh sesuai kebutuhan dan harapan. Nah, ini juga penting nih. Jadi kadang-kadang gini, kita kalau misalnya punya bisnis kuliner itu kan kadang-kadang terlalu banyak fitur lah, bukan fitur apa, terlalu banyak hal yang kita tawarkan sehingga nggak fokus, ya gitu. Jadi kita harus fokus aja dengan apa yang dibutuhkan sama target market kita, ya. Misalnya gini, sekarang kan kayak contohnya coffee shop lah, coffee shop kan lagi banyak banget ya sebenarnya, baik itu mau di Jakarta, di Bandung atau di mana-mana, gitu. Nah, tren yang sekarang tuh kan banyak yang wah saya pakai arsitek terkenal gitu ya, arsitek terkenal jadi tempatnya bagus gitu. Oke. Nah, tapi kan gini, kalau saya misalnya punya mau bikin coffee shop misalnya gitu kan. Kemudian kalau saya harus pakai arsitek terkenal dan gimana-gimana, kadang-kadang kan nggak ketandingin juga ya gitu. Nah, akhirnya kita benchmarknya kemana? Oke, akhirnya saya cari tahu dulu target market saya itu sukanya yang mana gitu. Let's say misalnya kayak kalau misalnya kita sebut aja misalnya Starbucks ya gitu kan. Kalau Starbucks itu kan dia ya desainnya bagus sih gitu, tapi bukan yang extraordinary buatan arsitek terkenal gitu kan. Tapi kan apa yang orang cari ke Starbucks? Itu kan sebenarnya adalah convenience, ada di mana-mana, kemudian bisa kerja, bisa nongkrong, ada colokan, ada wifi, kan gitu ya, gitu. Bahkan kalau kita lihat, ya kopinya bukan nggak enak, tapi bukan sesuatu yang extraordinary, baristanya pun bukan yang terkenal juga kan ya, bukan yang champion apa gitu kan, enggak, tapi biasa aja. Bahkan kopinya ya standar lah, seperti itu di mana-mana gitu, bukan yang oh enak banget atau apa gitu kan. Nah, bahkan kalau lihat produk makanannya itu bahkan diplastikin loh, frozen loh gitu. Jadi eh, apa? Kenapa aku bilang di sini? Jadi yang harus kita benar-benar perhatikan adalah mungkin orang-orang yang datang ke Starbucks kan tidak mencari ambience dari um, arsitek terkenal mungkin ya gitu. Kemudian tidak mencari sesuatu yang misalnya wah ini tempatnya baru, Starbucks kan udah lama gitu. Jadi mungkin yang dicari itu adalah konsumen kita maunya convenience, gue bisa kerja, gue bisa nongkrong, ada wifi, ada colokan, that's it gitu. Mau dia rotinya frozen cake, yang penting enak gitu ya. Mau dia kopinya biasa aja, bukan buatan barista champion juara apa gitu. It's fine gitu. Kenapa? Karena ya sesuai sama kebutuhan dan harapannya konsumen, bahwa dia cuma pengen tempat buat nongkrong, tempat buat laptopan, ya udah. Jadi itu yang di-provide sama Starbucks ya, gitu. Kemudian yang keempat ya. Nah, ini juga penting nih. Yang keempat itu adalah layanan yang berkesan. Nah, mungkin banyak sih ya referensi orang yang bilang, wah service kita excellent gitu. Nah, tapi yang dimaksud excellent itu juga balik lagi gitu ke poin tadi yang sebelumnya, yang ketiga, harus tetap dengan sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Nah, bisa dibilang gini ya, aku juga punya contoh nih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman yang pernah ke Bandung mungkin ya, kita tuh ada satu tempat makan seafood sebenarnya yang mungkin kalau secara tempat sama lokasi fine lah gitu, maksudnya bersih, bersih, enak, tapi bukan yang fancy. Kan kalau orang suka makan seafood tuh kan suka, wah kalau yang zaman sekarang itu kan ada yang wah desainnya keren gitu kan. Nah, ini tuh biasa lah, tapi bersih gitu, cukup bersih. Nah, tapi menurut aku yang paling excellent dari tempat seafood ini, harganya nggak murah ya, by the way ya, harganya nggak murah ya, gitu. Tapi di tempat seafood ini, menurut kita ya, gitu, ini tuh servisnya luar biasa excellent. Kenapa? Yang pertama, kalau misalnya ada barang bagus, dia nge-WA, dia ngasih tahu, gue lagi ada barang bagus nih,
gitu kan, gue lagi ada kepiting apa gitu, atau misalnya lagi ada seafood apa yang langka gitu, langka di tempat dia maksudnya ya, jarang ada. Nah, dia tuh suka ngasih tahu ada ini nih, mau datang nggak gitu misalnya. Jadi eh, sangat-sangat apa ya. Kemudian kalau misalnya pas kita datang ya, misalnya ke sana kan, saya udah berapa kali langganan di sana sih sebenarnya. Itu tuh kadang-kadang, gue lagi ada produk baru nih gitu. Bahkan kita pas datang tuh disapa dan karena memang udah kenal gitu. Kenalnya juga gara-gara kita sering datang awalnya karena ngerasa produknya bagus gitu kan, tempatnya nyaman dan enak buat bawa keluarga gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang tuh gini, jadi dia tuh ngasih layanannya itu bener-bener eh, ramah, kemudian cepat tanggap, kemudian kalau misalnya lagi ada bener-bener produk baru tuh dia bahkan kasih sampling ke kita. Gue ada barang baru nih, lu cobain aja deh gitu. Jadi tiba-tiba dikeluarin aja, sampai kadang-kadang kita pernah waktu itu, loh kita nggak pesen ini loh gitu, nggak apa-apa ini dari gue gitu, dia datang ke meja kita, nggak apa-apa ini dari gue, komplimen aja semoga suka. Nah itu kan kadang-kadang karena keramahan dan kedekatan si ownernya itu membuat kita itu jadi loyal sebetulnya sama dia gitu kan. Jadi dan kadang-kadang tuh nggak, ini yang terjadi ya, kadang-kadang kalau ada teman atau saudara kita yang datang ke Bandung, suka seafood nggak? Nah, biasanya kita bawa ke tempat dia gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah hal yang membuat kita terkesan dengan keramahannya dia gitu. Jadi, layanannya itu super excellent lah kalau aku bilang ya gitu. Atau misalnya kayak kalau misalnya teman-teman pernah datang ke apa abnormal yang di Dago aja gitu ya. Itu kan juga begitu datang biasanya kalau udah regular customer ya, itu anak-anaknya udah nyapanya tuh udah kayak teman gitu. Halo bro, sis, dia sebut namanya kadang-kadang, sebut namanya. Terus kadang mau pesan apa, biasa anu iya enggak gitu. Itu kan sebenarnya adalah keramahan yang benar-benar dia berikan kepada konsumen sehingga konsumennya itu betah lah gitu, betah, dan pas nyampe di sini merasa oh iya oke ini ramah ya, layanannya berkesan, ya udahlah saya kesini lagi aja lah gitu kan. Jadi itu ya mungkin ya, poin keempat itu adalah layanan yang berkesan. Oke, nah yang kelima ya, yang kelima nih. Yang kelima itu adalah detail kecil tapi sangat penting. Nah, ini juga kadang-kadang gini ya. Pernah nggak sih kita misalnya ke sebuah tempat gitu, atau misalnya diajak teman kita ke sebuah tempat. Kadang-kadang gini, kita ke situ yuk gitu, ke tempat A yuk. Ah, ada tempat lain nggak? Nah, kadang-kadang tuh kita di bawah alam bawah sadar kita ya, itu kadang-kadang suka menolak ke sebuah tempat, tapi to be honest kadang-kadang kita nggak inget kenapanya. Tapi kayaknya nggak deh, cuma saya nggak inget gitu, saya ada pengalaman apa yang nggak menyenangkan, saya kadang-kadang kita lupa loh gitu kan, kadang-kadang kita nggak bisa mendefinisikan kenapa saya nggak mau ke sana. Nah, karena kenapa, karena gini, kadang-kadang ada detail-detail kecil tuh yang mungkin ya, mungkin nih, ketika misalnya kita masuk toiletnya mungkin kotor ya, memang nggak ada hubungannya sama makanan ya ini ya gitu, tapi ketika kita ke toilet tiba-tiba sudut-sudutnya kotor atau misalnya ada binatang. Nah, kadang-kadang itu kan pengalaman buruk yang kerekam ya di otak kita. Nah, kadang-kadang ya detail-detail kecil seperti itu tuh kerekam di otak kita, tapi tidak cukup besar gitu ya, tidak cukup besar halnya itu untuk membuat kita ingat terus. Tapi dia ada di memori otak kita, sehingga menyebabkan karena pengalamannya mungkin kurang bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang pas mau diajak ke sana, kita merasa bahwa saya tuh sebenarnya nggak mau ke situ, tapi saya nggak tahu kenapa. Gitu. Itu sebabnya kita sebagai pebisnis kuliner itu makanya harus pakai banget ya, memperhatikan betul-betul hal-hal kecil ya, yang gede juga harus diperhatiin ya, tapi hal kecil itu jangan sampai kelupaan gitu. Misalnya kayak uh, di outletnya harus punya digital payment misalnya. Kadang-kadang saya pribadi aja, pengalaman pribadi ya, kadang-kadang kalau datang ke sebuah tempat nanya bisa bayar pakai QR nggak ada, bisa bayar pakai debit nggak bisa. Waduh, periksa-periksa dompet, kita periksa kantong, aduh, nggak ada uang. Ya udah nggak jadi datang gitu. Nah, itu kan sebenarnya hal kecil yang kadang-kadang gitu gemes banget ya. Padahal kan nggak ada hubungannya sama servis, layanan, produk, nggak ada hubungannya gitu. Produknya enak mungkin ya, layanannya juga excellent, tapi itu kan kecil banget ya, nggak bisa bayar pakai debit atau QR. Sedangkan nggak ada yang bawa zaman gini gitu ya, nggak ada yang bawa cash biasanya gitu kan. Jadi kadang-kadang
kadang-kadang konsumen kan juga males ya mesti nanya di mana ATM terdekat. Aduh, mendingan tempat lain deh. Ribet bener gitu. Apalagi kalau lagi zaman bukber kayak sekarang gitu kan, di mana-mana udah penuh, males, gue mau mending ganti tempat kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang kadang-kadang membuat konsumen itu bisa jadi nggak mau ke brand kita, atau juga ada kadang-kadang hal-hal kecil yang membuat orang mau ke tempat kita. Mungkin ada juga beberapa tempat kan yang mungkin ya standar makanan food sama beverage-nya so-so lah. Let's say misalnya aku kasih contoh misalnya Starbucks lagi gitu ya. Jadi kan kayak di mereka kan mungkin ya layanan kopi, banyak orang yang bisa bikin kopi lebih enak pasti dari Starbucks, jelas itu Mbak ya. Banyak juga orang mungkin yang bisa bikin croissant lebih enak dari Starbucks gitu. Uang dia mah dari vendor juga gitu, di frozen pula gitu kan, cuma dipanasin doang. Tapi kan kadang-kadang detail kecil apa sih gitu, mungkin selalu ada toilet yang bersih, baristanya itu selalu melayani kita dengan standar yang kurang lebih mirip-mirip ya, bahkan di seluruh dunia. Nah, itu mungkin ya yang membuat kita tuh detail-detail kecil itu oke. Berarti kalau misalnya gue mau peace of mind, gue datangnya ke Starbucks. Gitu sih mungkin ya. Oke, lanjut. Keenam Boleh, boleh, sampai boleh. 8 ya. Oke. Nah, yang keenam. Yang keenam itu adalah kejutan yang benar-benar bikin happy. Kejutan yang menyenangkan lah bisa dibilang. Nah, sering kan misalnya kita ke sebuah tempat tiba-tiba dirayain ulang tahun misalnya. Nah, ini juga salah satu pentingnya database ya buat apa namanya bisnis kuliner ya gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi ulang tahun, tapi kan pasti gue kan nggak bilang-bilang, masa gue pasang tulisan gitu, lagi ulang tahun gitu kan, enggak Iya. ya, gitu. Tapi pas datang ke sebuah restoran, biasanya kan orang suka nanya, bukan restoran, misalnya kita mau belanja atau apa gitu misalnya. Eh, dia misalnya kita udah scan member atau something gitu ya, terus tiba-tiba dia tahu kita lagi ulang tahun, kemudian dikasih surprise. Nah, itu kan kadang-kadang satu hal yang mungkin ya free-nya nggak usah kue ulang tahun gede juga ya, tapi misalnya oh iya karena kakak sedang berulang tahun, jadi dari manajemen kami memberikan komplimen nih, misalnya tiramisu kecil aja buat yang ulang tahun doang. Kecil aja gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ya tiramisu kecil berapa sih harga modalnya? Nggak gede juga. Tapi untuk yang ulang tahun itu sangat berkesan gitu kan. Atau misalnya dikasih lah gitu, maksudnya kejutan-kejutan kecil, atau misalnya restoran kita tahu nih, wah ini konsumen loyal banget, misalnya setiap kali dia ulang tahun dia bawa keluarganya ke sini, misalnya temennya tunangan dia rekomendasiin, pokoknya dia belanjanya banyak lah di saya gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan nggak ada salahnya juga ya, misalnya gitu kan, misalnya ketika dia lagi gathering, misalnya kasihlah komplimen, atau kayak kayak tadi Chef Evi yang punya seafood gitu ya, kasihlah beberapa komplimen yang karena dia tahu bahwa kamu sering datang ke tempat saya gitu kan, dikasih komplimen, nggak ini mah free dari kita aja misalnya gitu, seperti itu. Orang akan happy loh gitu, karena dia tuh surprise, dan itu surprise yang bikin happy gitu kan ya. Nah, kalau orang udah happy gimana? Pastinya loyal, akan belinya makin sering gitu kan. Dan bahkan dia ngomong ke orang lain, ngerekomendasikan, bahkan mungkin ngeposting ya gitu kan. Kadang-kadang seperti kan kadang-kadang gitu ya. Jadi kadang-kadang ngasih benda yang ya mungkin nilainya bisa dikalkulasi lah ya dengan belanja dia dalam sebulan misalnya berapa gitu, dalam 3 bulan berapa. Bolehlah kita keluarkan budget misalnya untuk membuat si konsumen ini happy gitu sama brand kita ya. Oke. Terus yang selanjutnya yang ketujuh ya, 7. Nah, kita bisa bikin penawaran khusus yang spesial. Nah, ini juga sering nih kejadian di beberapa coffee shop yang mungkin udah punya CRM ya gitu. Jadi misalnya nih kayak kemarin kan saya kan punya member misalnya di Tanah Merah ya gitu. Kemarin kalau saya nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak ya promonya, tapi khusus untuk orang yang punya member ya, itu bisa beli cold brew dia misalnya 4 dengan harga 2. Sebenarnya dia bilangnya buy 2 get 4 gitu. Tapi sebenarnya itu kan diskon 50% ya, setengahnya gitu kan. Nah, tapi kan ini kan sebenarnya berarti akan membuat orang, oh, kalau gue member, berarti gue bisa dapet tuh benefit-benefit tertentu. Kan gitu ya. Jadi harus kasih sesuatu program yang spesial. Atau misalnya kalau kita punya member Starbucks, itu kan kadang-kadang suka ada ya kalau kita ulang tahun dapat free kue atau free minuman kadang-kadang gitu. Nah,
itu kan sebenarnya adalah gimmick-gimmick yang dikasih sama pemilik kuliner ya, pemilik brand kuliner untuk konsumen-konsumennya. Tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya itu kan nggak lain ya, biar orangnya happy, kalau udah happy pasti loyal. Kan ke sana ya artinya ya gitu. Jadi kadang-kadang eh, kalau misalnya kita punya konsumen ini ngasih benefit atau value yang besar buat kita, nggak ada salahnya juga sih kita spending spending budget tertentu untuk bikin si konsumen kita makin happy lagi. Karena konsumen happy itu pasti jadi loyal. Ujung-ujungnya bisnis kita lebih sustain. Gitu. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Um, Kedekatan emosional dan friendship ya. Jadi gini, balik lagi tadi ya, misalnya kayak um, datang ke abnormal coffee yang di Dago misalnya. Itu sering banget saya ngedengerin konsumen datang, halo bro siapa gitu, dia sebut namanya loh ya, dia sebut namanya, halo apa kabar gitu. Atau misalnya pas mau pulang selalu gitu, oke, hati-hati di jalan ya, sehat selalu. Itu kan sebenarnya doa ya, mungkin mungkin memang awalnya itu tercipta gara-gara kita uh, pandemik ya gitu kan, jadi oh sehat selalu gitu, semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi hal-hal seperti itu kadang-kadang memang kecil ya, tapi itu kan menciptakan kedekatan yang secara emosional gitu, disapa dengan nama misalnya, atau misalkan diidentifikasi dia tuh kalau kesini tuh belanjanya apa, jadi itu bisa ditanyakan gitu, oh ini gitu, misalnya menu A B C plus gulanya setengah, nah misalnya gitu. Itu kan bener-bener something yang orang bisa nyebut gitu pasti karena dia kenal kan gitu ya. Jadi benar-benar membuat konsumen itu harus menjadi dekat sama kita. Atau mungkin kita ciptakan fasilitas, misalnya fasilitas di coffee shop atau tempat restoran kita atau outlet kita yang memang dibutuhkan sama konsumen kita gitu ya. Jadi misalnya apa ya, bukan cuma masalah servisnya aja ya, tapi misalnya kalau saya sukanya laptopan misalnya gitu ya, laptopan oke. Berarti saya harus punya meja dan kursi yang dimensinya pas gitu. Orang kalau laptopan lama itu nggak apa namanya, pinggangnya nggak sakit misalnya. Kan ada beberapa tempat kafe yang kalau nggak mejanya kerendahan, bangkunya ketinggian gitu. Jadi kalau orang mau ngetik tuh harus bongkok gini loh. Nah itu kan akhirnya ujung-ujungnya bikin apa ya? Bikin pinggangnya sakit kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus diperhatikan juga sama teman-teman yang punya lokasi ya gitu. Jadi atau kalau misalnya tadi kalau misalnya kita sebagai pemilik atau misalnya sebagai karyawan kita itu harus ditrainingkan gitu, bahwa kalau misalnya ketemu sama konsumen gitu kan, itu usahakan harus disapa gitu kan, disenyumin gitu. Jadi ditanya gitu apa bagaimana kabarnya misalnya, atau misalnya kalau lihat yang udah pasti nih misalnya muslim berjilbab bagaimana gitu kan, lancar puasanya, pas mau bukber misalnya lancar puasanya, itu kan benar-benar something yang orang yang berani ngomong gitu itu biasanya karena deket tuh kan, karena deket. Jadi si konsumennya itu harus dibuat seolah-olah kayak deket gitu sama kita kan, kenal, kita harus kenal sama konsumen-konsumen kita, sehingga secara emosional dia akan lebih terikat sama kita gitu kan, terikat dengan brand kuliner kita. Sehingga kalau misalnya nanti ada pilihan yang lain, saya maunya ke situ aja deh. Kenapa? Enak di sana mah kayak disapa sama temen gitu. Atau misalnya kalau datang ke mana? Nasi goreng Remah Mafia ya, itu kan dipanggilnya bos. Jadi kalau mau jadi bos datangnya ke sana, apa sih disebutnya bos gitu kan. Gitu. Itu kan sebenarnya adalah cara-cara tertentu brand kuliner untuk bikin orang tuh menjadi lebih nyaman lah di tempatnya. Itu sih mungkin udah 8. Oke, itu dia tadi ya teman-teman, 8 strategi. Saya nggak berani motong dari tadi. Kenapa? Karena pasti teman-teman foodpreneur semua lagi nyatet nih di rumah nih 8 strategi ini. Udah dikasih contohnya dan bisa banget nanti teman-teman foodpreneur semua praktekin. Nah, paling Mbak Sarita aku mau Ya, nanggepin nih. boleh. Tadi ya udah dikasih 8 strategi ya. Dimana saya lihat 8 strategi ini bener-bener yang namanya customer centered lah. Ya, Gimana kita berusaha untuk mengempatikan diri kita sebagai pemilik usaha ke konsumen gitu. Apa yang konsumen mau, apa yang konsumen harapkan, inginkan, dan kalau bisa kasih lebih gitu ya. Kayak ya. tadi dikasih tiramisu gratis, apa dikasih coba produk gratis gitu. Ini bisa banget jadi opsi untuk teman-teman foodpreneur semua.
sahabat foodie semua, kalau misalnya mungkin sudah mengalokasikan dananya untuk gimana caranya datangin konsumen baru, mungkin perlu di-review lagi ya, kira-kira udah ada belum budget khusus yang memang dikhususkan untuk gimana caranya ini bikin konsumen itu loyal mau datang lagi. Contohnya kayak tadi ya, ada produk baru, kita kasih konsumen-konsumen loyal kita dulu. Terus konsumen loyal kita lagi ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, saya mau nanya nih Mbak. Ya, Tadi kan customer centered banget gitu. ya. Kita berusaha untuk tahu apa yang konsumen inginkan, harapkan, dan bahkan bisa, kalau bisa kasih lebih. Kira-kira gimana sih cara kita tahu nih apa yang sebenarnya customer kita harapkan gitu, supaya kita juga bisa ngukur nih kira-kira service saya itu udah apa ya sesuai ekspektasinya konsumen atau enggak sih, atau sudah lebih atau enggak. Kira-kira dari pengalaman Mbak Sarita nih, kira-kira gimana sih caranya biar kita tahu nih apa yang sebenarnya konsumen kita harapkan. Sebenarnya banyak caranya ya, tapi ya nggak benang merahnya itu adalah ya ditanya aja sih konsumennya. Cuma mungkin cara menanyanya kali ya yang harus lebih diperhatikan lagi. Jangan sampai orangnya lagi makan, misalnya lagi makan seafood gitu ya, tangannya lagi berantakan. Terus datang suruh isi kuesioner, kan orang jadi marah ya. Tapi mungkin ya kan, jadi cara bertanyanya ada macam-macam. Ada yang mungkin yang paling paling konvensional tadi ya, mungkin setelah selesai bisa lewat misalnya boleh nggak bersedia nggak ngisi kuesioner, atau kalau misalnya masih ownernya masih ada di lokasi gitu ya, mungkin nggak ada salahnya juga gitu saya datang kenalan kemudian bertanya gitu, oh ya makanannya, atau misalnya kalau takut orangnya nggak jujur misalnya karena nggak enak, bisa lewat kuesioner, atau bisa juga diminta uh, nomor kontaknya ya gitu ya, nomor kontaknya bisa diminta untuk database, tapi dengan iming-iming bahwa boleh nggak kita minta nomor WhatsApp-nya misalnya. Untuk apa? Biasanya nanya gitu ya, untuk apa? Oh ya, untuk kami data. Jadi kalau misalnya kita nanti ada promo khusus, mungkin nanti Mas, Mbak, Bapak, Ibu, brosis itu mungkin akan kita hubungi kembali gitu kan. Atau bisa juga dengan nanti bertanya ke mereka bagaimana dari skala 1 sampai 5 misalnya gitu ya. Menurut Anda bagaimana servis kami, bagaimana produk kami, apakah suka atau tidak suka, nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi macam-macam sih sebetulnya ya, mungkin bisa lewat langsung, atau bisa lewat kuesioner, atau bisa juga nanti lewat, kedengeran nggak sih ini? Kedengeran ya? Iya, Atau bisa iya. juga nanti lewat, apa namanya, lewat WhatsApp. Itu sih mungkin. Oke. Nah, itu dia ya. Tadi teman-teman beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Salah satu mengoptimasikan database ya. Nanti Ya, misalnya ngeblas. Mungkin rentang waktu sehari 2 hari kita kasih apa namanya blast WhatsApp yang dimana isinya kira-kira kemarin habis datang di outlet kita gimana reviewnya, ada masukan atau enggak gitu ya, supaya kita juga bisa tahu akhirnya apa yang konsumen inginkan. Nah, Mbak Sarita, ya, tadi ngomongin masalah pengalaman, ya. eh, apa ya, tadi do-nya nih, kira-kira don'ts-nya nih, kira-kira apa ya yang diusahakan untuk teman-teman foodpreneur semua hindari supaya akhirnya konsumen jangan sampai kejadian ya konsumen yang sebenarnya udah loyal akhirnya nggak jadi konsumen yang loyal nih Mbak Sarita. Kira-kira apa hal-hal mungkin based on pengalaman gitu yang harus dihindari sama sahabat foodie semua nih. Yang harus dihindari ya, macam-macam. Banyak sebenarnya, tapi mungkin kalau saya coba rekap kali ya, mungkin yang harus dipastikan itu adalah tadi, servisnya harus bagus gitu ya, servisnya harus excellent gitu. Jadi jangan jangan sampai karyawan kita mukanya dilipet gitu loh. Jangan sampai karyawan kita mukanya cemberut, karena orang udah malas kalau lihat orang cemberut. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah journey customer kita, misalnya dari dia nyampe turun tuh kakinya nginjek tempat parkir kita ya, journey-nya gitu ya, masuk, pesan, konsumsi, mungkin ke toilet atau melakukan aktivitas di dalam outlet kita, sampai dia experience membayar, experience dia pulang. Nah, itu harus kita apa ya? Harus kita capture dulu gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Jadi jangan sampai experience dia ada di tempat kita itu buruk. Walaupun
bener-bener halnya harus yang detail banget ya. Walaupun hal kecil, tapi tadi yang saya sempat bilang, kadang-kadang tuh halnya kecil, tapi nancep di kepala kita. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya kita mau, apa, kita ke sana aja yuk. Ah, enggak. Kenapa? Ah, enggak aja ah. Nah, kadang-kadang suka kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu kenapa ya, tapi saya nggak mau ke sana, gitu kan. Jadi benar-benar titik-titik di mana konsumen um, punya experience ya gitu, baik itu yang sifatnya service maupun mengkonsumsi produk kita, itu harus benar-benar kita perhatiin banget gitu. Dan kalau produk harus excellent, ini nggak perlu dibahas lah ya gitu. Maksudnya produk yang excellent, produk yang enak bisa diterima sama target market, cocok, itu sih nggak usah saya bahas gitu, karena emang itu mah udah keharusan gitu ya. Tapi semua hal yang menyertai kita mendeliver produk ke konsumen, nah itu yang harus kita benar-benar kalau bisa di checklist gitu kan. Atau misalnya kalau punya toilet atau kalau punya musola misalnya gitu kan, itu juga harus dipastikan bersih, kalau bisa wangi malah gitu kan. Semua fasilitasnya harus diperhatikan bahwa dia tuh ready untuk di-use sama orang, digunakan lah. Bahkan mungkin secara berkala harus cek apakah tisunya habis atau enggak, airnya mati atau enggak gitu kan. Jadi benar-benar hal-hal yang mungkin bisa, kalau saya bilang kadang-kadang tuh hal kecil, misalnya toiletnya ada binatang misalnya, atau toiletnya kotor, itu kan kadang-kadang merusak pengalaman yang udah bagus gitu dari awal sampai tengah-tengah gitu ya. Dari awal dia udah disapa udah seneng, pas makan juga enak, fasilitasnya bagus, tahu-tahu pas sampai toilet zong gitu kan. Nah udah deh, habis itu buyar tuh langsung kan, jadi aja kesel pas pulang kan gitu kan. Jadi itu sih mungkin yang harus dihindari, itu adalah ya yang pasti pastikan produknya bagus, pastikan servisnya bagus, dan pastikan journey customer kita rapih di tempat kita. Oke, terima kasih Mas Sarita. Nah, Ya, kita masuk nih, ada satu pertanyaan ya. dari penanya. Oke, bagaimana ketika bagaimana kita ketika memulai usaha untuk menarik daya loyalitas konsumen terhadap produk kita? Mungkin ini untuk brand yang baru aja berdiri ya Mbak ya. Kira-kira apa nih program loyalty untuk konsumen yang bisa digunakan untuk brand yang baru aja berjalan gitu, untuk usaha yang baru? Usaha yang baru ya. Sebenarnya kalau usaha yang baru mungkin kita bicaranya justru bukan program loyalitas, walaupun tetap harus disiapin ya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana caranya orang untuk datang dulu sebenarnya, untuk ngedatengin traffic. Karena kalau brandnya baru itu biasa orang belum tahu, gitu kan? Orang malah belum tahu. Jadi mungkin justru langkah pertama itu adalah yang harus disiapkan adalah program-program untuk ngedatengin traffic. Itu sih sebenarnya kalau menurut aku ya gitu. Jadi loyalitas penting itu, tapi untuk lebih next step-nya lah gitu. Kalau bisa dibikin program-program orang untuk nyiptain awareness unik, datang untuk nyoba dulu aja produk signature-nya itu apa misalnya, atau um, keunggulan dia misalnya punya wow factor gitu ya, wow factor itu juga bisa gitu, tapi jangan sampai servisnya atau yang standar-standar itu tidak diperhatikan. Jadi mungkin yang lebih cocok itu untuk siapa tadi, Oken ya, Oken Tang. Kalau mau mulai usaha gitu kan, yang sorry, yang paling penting itu adalah membuat program-program bagaimana caranya orang untuk tahu dulu, aware, tahu dulu deh brandnya apa. Oke, sorry, habis ya kayaknya Bluetooth saya sebentar. Oke, mungkin bisa langsung dari suara dari handphone nih Mbak. Ya, Sarita lagi menyesuaikan earbuds-nya, sepertinya baterainya habis. Halo, halo, Mas Sarita. Belum masuk? Bentar. Bisa pakai audio handphone-nya langsung aja. Udah belum? Udah masuk. Oke, tadi sampai masih lupa saya. Oke, nah jadi mungkin yang harus lebih diperhatikan itu adalah bagaimana justru Oken ini mendatangkan konsumen pertama dulu. Karena kan kalau orang masih baru ya, belum tahu, harus dikasih tahu dulu. Kemudian setelah orang tahu, dia harus tahu kamu punya produknya apa, servisnya apa, bagaimana cara dapetinnya, apakah lokasinya di mana, atau mungkin kalau online juga saya harus pesannya lewat apa, harganya berapa, dan cocok nggak sama konsumennya. Yang lebih penting menurut saya kalau masih awal ya, itu adalah
mencari gitu kan, mencari program-program yang sifatnya itu untuk memberitahu gitu kan, bahkan mendatangkan konsumen untuk cicip produk kita dulu. Oke, nah itu ya untuk Kak Ok Kentang Kentang. underscore. eh iya. Bagaimana biar banyak orang dulu yang tahu dan juga informasinya mudah untuk didapatkan sama konsumen ya. Karena rata-rata yang datang itu pasti adalah orang yang baru pertama kali tahu. Mungkin untuk program loyaltinya dalam arti ketika mereka udah datang, nah itu first experience-nya yang harus diperhatiin ya. Biar Ya. nanti akhirnya ketika mereka udah pertama kali nyobain, mau datang lagi akhirnya seperti itu. Oke, itu dia pertanyaan. Mungkin di sini kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan boleh langsung drop aja pertanyaannya di icon yang tanda tanya itu boleh langsung diklik, langsung ditulis aja pertanyaannya, nanti akan kita coba jawab. Tapi sebelum kita jawab, ini saya izin dulu ke Mbak Sarita kalau ada beberapa informasi yang mau saya Silahkan. sampaikan, khususnya untuk teman-teman sahabat foodie semua, karena ini untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis dari rumah. Ini ada kesempatan untuk teman-teman mengambil peluang menjadi pebisnis kuliner. Sahabat Foodies akan belajar bagaimana membangun bisnis, mendapatkan ide produk, resep produk, strategi pemasaran bisnis, hingga bagaimana menjalankan operasional bisnisnya. Semua itu bisa teman-teman dapatkan dan pelajari di e-course Foodies. Seperti ini, ada beberapa e-course kita, yaitu ada yang namanya kelas setup bisnis kuliner bakery, lalu ada e-course tentang ayam goreng, dan juga ada kelas setup bisnis aneka bolu viral, dan juga ada e-course resto manager, dan juga ada yang paling komplit nih, ada e-course fast track. Nah, ini saya bakal sebutin harga-harga spesialnya yang bisa teman-teman langsung dapetin atau klaim buat teman-teman khusus yang nonton IG Live pada sore hari ini. Nah, di mana kelas KSB, kelas setup bisnis kuliner bakery, nah ini ada special price yaitu 399.000, di mana harga normalnya itu ada di 2.499.000. Lalu ada e-course Resto Manager, di mana harga spesialnya itu adalah 850.000, di mana harga normalnya itu adalah 3.499.000. Lalu ada e-course ayam goreng, eh, ayam goreng crispy, di mana harga promonya itu ada di 299.000, di mana harga aslinya itu adalah 2.499.000. Lalu ada KSB, kelas setup bisnis kuliner aneka bolu viral, di mana harga promonya cuma 399.000, yang harga aslinya itu 2.499.000. Lalu e-course fast track, wah ini e-course yang paling lengkap bahas A to Z tentang bisnis kuliner. Harga promonya khusus spesial di IG Live kali ini cuma 614.500, di mana harga aslinya itu 6.999.000. Wah, ini menarik banget dan bisa teman-teman langsung klaim aja atau langsung DM aja eh, ke IG-nya Foodies untuk ngeklaim promo ini. Plus, nah ini saya bakal mau infoin kalau kelas offline berikutnya di Foodies yaitu adalah memulai bisnis kuliner atau MBK batch ke 27 loh teman-teman. Jadi teman-teman, memulai bisnis kuliner tanpa ilmu dan pengalaman, apakah yakin seperti itu? Nah, nanti bisa jadi kayak gini nih, produknya tidak tervalidasi, nggak laku, dan nanti bisnisnya malah jadi investasi boncos. Nah, ini bahaya banget nih. Apakah teman-teman udah yakin nih, pakai KOL aja udah cukup bakal bikin viral nih? Atau teman-teman udah paham belum sama yang namanya teks perpajakan, legal, dan regulasi di bisnis kuliner? Ini bahaya banget kalau nggak ngerti ini. Dan berbagai macam permasalahan lainnya. Nah, banyak banget nih kalau satu persatu saya sebutin. Maka supaya menghindari blind spot tadi, teman-teman harus mengikuti yang namanya kelas membangun bisnis kuliner dari nol atau MBK. Ini udah hadir dan sudah diikuti sama banyak banget brand-brand bisnis kuliner di seluruh Indonesia. Kenapa harus belajar mahal dari coba-coba? Apa nggak cukup banyak contoh gagalnya yang nggak pakai ilmu? Nah, ini bahaya banget ya pokoknya. Kelas membangun bisnis kuliner dari nol selama 4 hari loh teman-teman.
Ini kita akan belajar yang namanya mindset di bisnis kuliner, ngomongin strategi, ide, program, bisnis model, dan pengalaman di lapangan yang super mahal. Dan juga teman-teman berkesempatan untuk networking dengan sesama pebisnis kuliner di seluruh Indonesia. Dan siapa tahu ini bakal jadi partner bisnisnya ya, siapa tahu ya. Karena nanti kan ketemu sesama pebisnis kuliner. Membangun bisnis kuliner dari nol batch ke-27 akan dilaksanakan 4 hari full day di tanggal 17 sampai 20 Mei di Bandung. Nah, di Bandung jadi teman-teman bisa sekalian healing dan juga sambil wisata kuliner di Bandung ya. Sambil belajar pastinya. Nah, khusus ada promo nih untuk teman-teman yang mengikuti IG Live pada sore hari ini yang bisa teman-teman klaim di mana harga normalnya itu 9.999.000, teman-teman bakal mendapatkan potongan atau bisa lebih hemat 1 juta rupiah. Teman-teman akan mendapatkan special price yaitu 8.999.000. Nah, ini lebih hemat 1 juta. Plus, nah ini nggak cuma lebih hemat 1 juta. Teman-teman akan mendapatkan free e-course kelas ide dan model bisnis kuliner. Di mana kelas e-course ini nih kalau berbayar itu nilainya 599.000. Jadi teman-teman bisa mendapatkan tadi ya potongan 1 juta plus e-course kelas ide dan model bisnis kuliner senilai 600.000 secara free. Jadi teman-teman bisa daftarin aja. Caranya gimana? Ada banyak banget. Pokoknya ini memudahkan teman-teman semua. Pertama, teman-teman bisa hubungi CSF Foodies di nomor 0811-2009-7974 atau teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagram Foodies untuk nanya kelasnya ya. Pokoknya bisa banget setelah kelas ini, setelah kegiatan ini teman-teman langsung DM aja. Atau nanti saya bakal kasih link yang ada di kolom komen. Nah ini saya bakal coba bantu di sini. Nah, saya bakal pin juga di sini. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik link yang ada di situ dan langsung klaim aja promo untuk ikutan kelas MBK batch ke-27. Di mana promo ini teman-teman bakal mendapatkan potongan 1 juta rupiah dari yang 9.999.000 menjadi 8.999.000 plus free e-course kelas ide dan model bisnis kuliner senilai 600 ribuan loh teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya. Oke Mbak Sarita, Ya. wah ini sepertinya ada pertanyaan masuk, tapi saya bisa pilih satu mungkin ya sebelum kita Ya. tutup sore hari ini. Oke, supaya nanti kita coba saya pilih dulu. Mm, 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 mm. Oke, ini dia nih. Tah, gimana cara agar tahu servis kita udah standar atau belum, Kak? Wah, ini biasanya para owners nih. Bagaimana nih? Boleh sharing? Ini biasanya keluh kesahnya para owners nih, terutama ngeliatin karyawannya, kira-kira udah masuk belum ya sama yang diinginkan konsumen. Boleh Mbak Sarita mungkin di-sharing aja nih pengalamannya. Mungkin ada dua pendekatannya. Yang pertama itu adalah kalau kita mau tahu servis kita udah standar atau belum, berarti kan harusnya sebelumnya sudah ada standarnya. Nah, mungkin yang paling penting itu adalah dicocokkan standar yang udah dibuat seperti apa sama ownernya ya, tentunya ya. SOP, standar, target seperti apa. Kemudian disidak, bukan sidak lah, apa ya namanya, kasih macam-macam ya caranya, bisa juga lewat go shopper misalnya kan gitu. Itu dicek ke lapangan apakah udah sesuai SOP atau belum servisnya gitu. Kalau misalnya ketika konsumennya datang harus disapa dengan menggunakan nama misalnya, atau misalnya harus menggunakan kalimat-kalimat misalnya kayak brosis, mas mbak, atau mungkin bos tadi kan, atau kakak, bapak, ibu. Nah itu apakah sudah dilakukan atau belum misalnya gitu kan. Atau misalnya secara SOP servisnya misalnya ketika apa namanya, ketika misalnya ibu yang datang bawa bayi atau batita lah ya mungkin ya, apakah standarnya memang ditawarkan untuk baby chair atau tidak. Itu kan sebenarnya standar yang sudah dibuat, dicocokkan. Atau yang sebenarnya lebih mudah itu adalah ya ditanya ke konsumennya, apakah
keramahannya itu sudah sesuai atau belum. Atau mungkin bisa ditanya ke konsumennya itu dari checklist yang udah dibuat. Misalnya, apakah ketika Anda masuk sudah diinformasikan misalkan mengenai ketentuan, misalnya kalau restorannya udah sertifikasi halal MUI misalnya ya, itu kan harus disampaikan bahwa mohon maaf, Bapak atau Ibu, Mas atau Mbak, kalau misalnya membawa makanan atau minuman dari luar, dimohon untuk tidak dikonsumsi di dalam outlet kami karena untuk komitmen halal memang tidak diperbolehkan. Misalnya ada SOP seperti itu, apakah sudah disampaikan dengan baik atau belum? Karena konsumen sebetulnya kalau diberitahukan dari awal, mungkin dia akan mengerti gitu, daripada ketika nggak dikasih tahu, tapi ketika dia coba buka misalnya gitu ya, membuka makanan dari tempat lain, terus tiba-tiba dilarang dengan cara yang kurang enak lah gitu ditegurnya, orang akan kesel gitu, akan marah jadinya gitu. Tapi ketika dari awal mungkin diinformasikan atau mungkin ditempel tulisannya gitu ya, nah mungkin orang akan paham gitu, oh oke, karena dia restorannya sudah sertifikasi halal, jadi tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi makanan minuman dari luar outlet, karena itu kan memang ketentuannya ya gitu. Jadi yang pertama itu adalah standarnya seperti apa dicocokkan gitu ya, dicocokkan bisa melalui sidak gitu, atau bisa juga lewat go shopping gitu ya, go shopper, jadi ngirim orang yang memang kita biayai lah gitu, biayai untuk menceklis tuh apakah SOP-nya udah sesuai standarnya atau belum gitu kan, ramah atau enggak, atau misalkan kita bayar orang gitu untuk misalkan dia komplain atau seperti apa penanganan dari si waiter waitress atau karyawan kita di lapangan. Atau yang kedua bisa juga kita nanya langsung ke konsumennya gitu, apakah hal-hal yang memang kita standarkan itu dilakukan atau tidak sama karyawan kita. Itu sih mungkin. Oke, itu jawabannya untuk Kak Setiawan. Mudah-mudahan bisa membantu nih di bisnis kuliner Kak Setiawan. Mungkin bisa dipraktekin nih mulai dari sekarang. Kira-kira standar servisnya sudah ada atau belum, checklist-checklistnya. Mungkin SOP-SOP-nya bisa dilengkapi lagi. Dan juga Kak Setiawan juga bisa langsung nanya nih ke konsumen. Kira-kira konsumen udah merasa puas atau belum ya dengan servis yang diberikan sama bisnis kuliner ya. Oke, Mbak Sarita, nggak terasa nih ya kita sharing-sharing sampai sore hari ini. Pastinya seru banget dan insightful banget untuk teman-teman sahabat foodie semua. Ya. Mungkin sebelum kita tutup, Mbak Sarita, ada closing statement nih yang bisa disampaikan ke teman-teman sahabat foodie semua. Oke, buat teman-teman yang nonton maupun yang nggak nonton ya, mungkin dia akan ngelihat siaran ulangnya ya, gitu. Intinya gini, kalau misalnya kita mau membuat konsumen kita loyal, tentunya kitanya juga, yang pertama kitanya harus bagus dulu ya, baik dari produk, baik dari servis, dari layanan, dan tentu saja kita harus punya SOP untuk menciptakan experience untuk konsumen kita. Kenapa? Karena konsumen yang loyal itu biasanya akan membeli berulang, repeat order gitu kan, dan dia biasanya akan merekomendasikan produk kita ke teman-teman atau saudaranya, sehingga membuat bisnis kita itu menjadi sustainable dalam jangka panjang. Jadi kalau ditanya penting atau nggak penting loyalitas konsumen, jawaban saya penting banget. Jadi mulai dari sekarang dibuatlah SOP-nya, kemudian kalau misalnya yang belum punya gitu langsung dibuat aja. Kalau misalnya yang belum tahu konsumennya sukanya apa, ditanya ke konsumennya, target marketnya pengennya apa gitu. Itulah yang kita coba provide ya, kita coba sediakan untuk konsumen kita. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih untuk Mbak Sarita dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga sharing-sharing di sore hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat foodie semua yang nonton dan bisa langsung dipraktekin di bisnisnya, dan kita berharap ya bisnis kulinernya juga bisa maju, terutama mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ya. Wah, itu penting banget. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing, sedekah ilmu Ramadan di hari esok, karena besok juga akan seru banget nih pastinya di Foodies on Sharing-nya ya. Dan seperti biasa kita tutup kelas hari ini. Oh iya, kita foto dulu Mas Sarita. Biasa ya, buat di thumbnail kita foto dulu pakai gaya Foodies. Boleh kita nge-freeze dulu sekitar 3 detik. Teman-teman juga boleh screenshot ya kalau mau update-update. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi besok
Dan jargon kita seperti biasa, maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.